Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Allah yang memberikan kesempatan bagi kami, yang telah menebus, telah memanggil dan memilih kami untuk kami memperoleh kehidupan bersama dengan Tuhan. Sebab tak satu pun yang bisa menyelamatkan kami, yang bisa menopang kami, mempertahankan hidup ini, kalau bukan pribadimu yang sejati Tuhan, yang turun dari sorga. Untuk itu lengkapi kami dengan roh-Mu, beri kami hati yang rela, roh yang rela, untuk kami dilawat oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu sanggup memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Menguatkan, menghiburkan, bahkan mengarahkan, membawa kami ke dalam segala perkara kebenaran. Lengkapi juga hamba-Mu dengan roh dan firman-Mu. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami patahkan segala pekerjaan yang bukan dari Tuhan. Kami halau kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menyucikan hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut kebesaran firman-Mu dalam satu nama. Itulah Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekaliannya. Shalom. Sekali lagi shalom. Kemurahan Tuhan terus terbukti dalam hidup kita saudara di dalam Tuhan. Sehingga kita masih bisa berbakti dengan rasa takut kepada Tuhan. Sebab inilah saudara di dalam Tuhan untuk kita isi dalam hidup ini selama kita ada di dunia ini saudara. Ya, sekalipun cuaca hujan, tapi kita bisa berjuang untuk bisa berjumpa dengan Tuhan dalam hadiratnya, dalam rohnya. Itu yang membuat kita bergairah saudara. Sebab itu saudaraku yang kekasih, dalam hidup ini saudara di dalam Tuhan, kita bisa mengiring Tuhan dan kita bisa bertahan hidup dalam kebenaran. Itu kalau kita memiliki kehidupan yang memperhatikan firman Tuhan. Dan orang yang memperhatikan firman Tuhan adalah orang yang menjadi tempatnya Roh Kudus bertahta. Saat manusia itu dilengkapi dengan roh Tuhan, maka perilaku manusia itu menjadi perilaku-perilaku yang meninggikan Tuhan. Pada dasarnya manusia daging ini saudara nggak bisa memuji Tuhan. Pada dasarnya manusia kita ini memberontak dan mengikuti kehendak kita. Kehendak daging, kehendak manusia. Tetapi saat Tuhan itu berkemurahan, Tuhan menginvestasikan rohnya. Tuhan memberikan rohnya. Maka ada kekuatan tersendiri dalam diri manusia. Sehingga manusia itu bisa mengikuti roh yang Tuhan beri. Makanya hidup kita ini, pribadi kita ini saudara. Kalau roh Tuhan itu enggak membakar hidup kita, enggak hangat dalam hidup kita saudara, maka kita akan banyak mengalami kelemahan. Dan saat roh Tuhan itu tidak menyala dalam hidup kita, maka kita kurang memperhatikan apa sebenarnya yang harus kita perhatikan dari Tuhan. Untuk itu saudara, roh Tuhan itu membawa kita ke dalam segala perkara kebenaran. Roh Kudus itu menginsafkan kita akan kesalahan, akan dosa. Dan Roh Kudus itu membawa hidup kita ke dalam damai sejahtera. Makanya saudara di dalam Tuhan, kenapa hidup kita ini terus diajar oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan? Saudara, sebenarnya ini bukan sekedar rutinitas. Ini bukan sekedar kebiasaan. Tapi sebenarnya Tuhan itu mau mendidik hidup kita supaya kita menyadari kebesaran, keagungan Tuhan itu bisa kita rasakan dalam hidup ini. Maka kita beribadah.
kita berbakti, kita memberikan syukur kepada Tuhan, itu bukan karena jadwal, bukan karena hari. Kita harus hari ini harus ibadah, kita jadwal jam segini, kita harus bersyukur. Bukan. Tapi Tuhan mau kita beribadah itu betul-betul merasakan kebesaran Tuhan memelihara hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan itu kita merasakan bahwa betul-betul kemuliaan Tuhan yang hebat luar biasa itu memelihara dan mempertahankan hidup kita. Kenapa saudara? Sebab manusia kita ini gampang sekali digeser dengan hal-hal harta dunia, gampang digeser dengan penglihatan mata, bahkan dengan pemikiran-pemikiran kita. Yudas pada awalnya dia melayani bersama dengan Tuhan. Dan Yudas pada awalnya diberi kepercayaan dalam pelayanan itu yang hebat, saudara, di dalam Tuhan. Tapi saudara tahu, kita lihat dalam firman Tuhan, pada akhirnya di tengah perjalanan hidup, Yudas itu mengkhianatinya. Jadi ini saudara di dalam Tuhan. Ini merupakan contoh dalam hidup kita. Bahwa segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan Tuhan, bahwa segala ibadah yang kita lakukan, segala aktivitas yang kita kerjakan, itu harus betul-betul kita rasakan bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengawali dalam hidup kita itu betul-betul mulia dan agung. Tentu orang yang melayani seperti Yudas adalah orang yang mengerti bagaimana rencana-rencana dalam kehidupan. Tapi Yudas gak merasakan bagaimana keagungan Tuhan. Yudas gak merasakan bagaimana sorga itu betul-betul agung, mulia, tak tergantikan. Maka bisa digeser dengan pengaruh-pengaruh orang. Bisa digeser dengan keinginan-keinginan yang ada dalam hidup. Untuk itu saudara, kitab Ibrani. Kita masih dalam kitab Ibrani. Kembali dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang kedua. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Ibrani pasal 2. Demikian ayat yang pertama. Ayat 1. Keselamatan yang besar. Jadi Ibrani ini adalah orang-orang percaya. Orang-orang Ibrani ini adalah orang-orang beriman, orang-orang yang percaya, saudara. Tapi khususnya dalam pasal 2 kitab Ibrani, di situ ada perikop penulis kitab Ibrani, keselamatan yang besar, saudara. Apa isinya? Keselamatan yang besar ini. Ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kenapa orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang yang beriman ini? Penulis kitab Ibrani dalam perikop keselamatan yang besar, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan. Jadi memperhatikan firman, apa yang telah kita dengar itu perlu diteliti. Kenapa saudara? Sebenarnya apa yang kita dengar itulah yang harus kita kerjakan.
Kita teliti diri kita ini. Kita periksa diri kita ini. Kita periksa, kita teliti diri kita ini, apakah yang kita dengar, apakah yang kita tahu itu sudah kita kerjakan seperti apa yang kita dengar, apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ayat 1 di situ lebih teliti. Kenapa saudara? Sebab kalau kita tidak meneliti diri kita, kalau kita nggak periksa diri kita ini, kita lebih teliti meneliti diri kita, keinginan kita, kehendak dan pekerjaan kita dari firman Tuhan, kita akan gampang dibawa oleh arus. Arus dunia, arus dosa. Bahkan saudara tahu juga arus media sosial. Arus perdagangan. Dan lain sebagainya, saudara. Jadi orang beriman pun, orang kudus, orang percaya, itu perlu diingatkan kembali. Perlu diperhatikan lagi apa yang telah didengarnya dari firman Tuhan. Sebab saudara nggak sedikit orang yang pada awalnya dia sudah memperhatikan firman Tuhan. Tapi saat dia nggak meneliti apa yang dia dengar, saudara, dia hanyut terbawa arus. Hawa itu pada awalnya dipelihara oleh kemuliaan Tuhan. Begitu luar biasa di Taman Eden. Suasana tenang, damai sejahtera ada dalam hidup mereka di Taman Eden. Taman kebahagiaan. Dan langsung Tuhan dari sorga yang memeliharanya, saudara. Kalau secara lahiriah nggak kekurangan apa-apa suasana seperti ini. Mereka hidup di taman, ya. Mereka diberi kebahagiaan. Hanya ada yang harus diperhatikan. Ya. Jangan makan buah pengetahuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu yang harus diperhatikan oleh Hawa. Tapi saudara tahu, dalam kitab Kejadian itu, saat datang ular itu, memperdaya Hawa, bukan dengan banyak waktu, sedikit waktu. Sedikit waktu dan gak banyak kata-kata, hanya diputar balikkan. Apa efek, apa akibat dari orang yang teledor? Orang yang kurang fokus memperhatikan firman Tuhan. Dia harus diusir dari taman kebahagiaan itu. Dia pergi, dia harus pergi, dia gak layak lagi tinggal di Taman Eden itu. Karena gak memperhatikan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia langgar ketentuan-ketentuan Tuhan itu. Dia harus banyak mengalami penderitaan. Dia harus banyak menanggung akibat dia harus meninggalkan Taman Eden itu. Ini manusia yang sudah ditempatkan di taman kebahagiaan. Jadi hidup kita ini, saudara, kalau kita ini remeh, kita kurang memperhatikan firman Tuhan, akibatnya saudara di dalam Tuhan,
kita bisa kehilangan kebahagiaan dalam hidup ini. Lalu apa artinya kita hidup? Kalau kita sudah kehilangan kebahagiaan yang sejati, yang dari sorga yang Tuhan berikan kepada kita. Terlalu mahal harganya. Sampai Bapa di sorga, sampai harus mengutus anaknya yang tunggal, itulah Tuhan Yesus. Sampai harus datang ke dunia ini. Akibat dari orang yang kurang memperhatikan firman Tuhan. Resikonya terlalu berat. Makanya saudara, kenapa kita ini sebagai anak-anak Tuhan dibawa, dibimbing Tuhan? Supaya kita nggak salah langkah. Yudas ingin menguasai dirinya sendiri. Akhirnya dia terlempar dari hadirat Tuhan. Jadi untuk itu saudaraku, makanya pasal 2 kitab Ibrani ini menuliskan lebih teliti, memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ini arus dunia, arus dosa. Ini yang membuat kita binasa, saudara. Coba 2 Timotius pasal 4 dulu, saudara. Ya. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Coba dibaca bersama-sama. Ayatnya yang ke-10 coba. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Coba ayatnya yang ke-10 dibaca bersama-sama. Ayat 10 atau dari ayat 9. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dibaca bersama-sama dengan kasih 1, 2, 3, iya. Iya, ayat 10. Iya. Iya, teruskan. Iya. Iya. Ini saudara di dalam Tuhan. Demas itu adalah orang yang pada awalnya melayani bersama dengan Paulus. Ayatnya yang ke-9 itu, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Kepada Timotius. Suratan Paulus kepada Timotius begitu mengarahkan, mengingatkan kita. Betapa pentingnya kehidupan itu harus memperhatikan. Makanya dalam ayat yang 10 itu menunjukkan orang yang berubah. Karena Demas telah mencintai dunia ini. Bisa berubah, saudara. Makanya saudara di dalam Tuhan. Kalau kita mau mengiring Tuhan, sampai kita berakhir mengiring Tuhan, dan menemukan sukacita yang abadi, saudara. Kita harus betul-betul memperhatikan firman Tuhan. Supaya rasa cinta kita kepada Tuhan itu tetap ada dan tetap melekat dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Demas ini berubah, dia mencintai dunia. Tentu ada keinginan-keinginan yang menguasai diri Demas. Arus dunia mulai menguasai hidupnya. Keinginan-keinginan daging mulai menguasai hidupnya. Namanya mencintai dunia, saudara. Kalau mencintai dunia, sebab kita bukan berasal dari dunia ini.
Dan dunia itu sedang lenyap dengan keinginan-keinginan. Makanya orang-orang yang mencintai dunia, itu orang-orang yang gak mau menghargai Tuhan. Orang yang mencintai dunia, itu adalah orang-orang yang gak mau membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan gak segan-segan. Orang yang mencintai dunia, dia membangun keinginannya sendiri. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Makanya kitab Ibrani tadi, supaya kamu jangan hanyut dibawa oleh arus. Arus dunia itu memisahkan hidup kita dari Tuhan. Arus dunia itu memisahkan kebahagiaan kita dari keluarga. Dan saudara tahu, arus dunia itu membuat hidup kita tidak bisa menemukan kedamaian yang sudah Tuhan siapkan. Ini kenyataannya, saudara. Makanya betapa pentingnya hidup kita itu memperhatikan firman Tuhan dengan lebih teliti. Kita teliti diri kita ini, saudara. Ya, saat kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu harus kita teliti diri kita. Bukan kita sekedar memberi persembahan, takut dilihat orang gak memberi. Bukan. Kita harus memberi kepada Tuhan, itu harus kita teliti. Bahwa kita mensyukuri Tuhan itu udah pelihara hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Kita beribadah, kita berbakti kepada Tuhan, itu harus kita teliti diri kita. Bahwa kita itu sedang hidup bergaul erat dengan Tuhan, makanya kita beribadah. Makanya kalau kita lihat ayat 2, coba. Ayat 2, Ibrani pasal 2 tadi, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Ibrani pasal 2, ayatnya yang kedua. Ibrani pasal 2, ayatnya yang kedua, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Demikian. Sebab, kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak. Jadi kalau kita nggak memperhatikan firman, kita akan mendapat balasan yang setimpal. Kalau kita nggak memperhatikan firman, maka kita pasti akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi saudara di dalam Tuhan, saat kita memperhatikan firman Tuhan, itu ada peningkatan iman. Makin meningkat roh takut akan Tuhan itu dalam diri kita. Makin meningkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Makin yakin pemeliharaan kita dari sorga akan hidup kita dan sampai kepada generasi kita. Makanya berkat orang yang memperhatikan firman Tuhan itu, saudara,
itu dia akan mengalami kedewasaan. Kenapa? Sebab dia nggak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, untuk itu saudaraku, supaya kita bisa memperhatikan firman, supaya kita nggak terbawa oleh arus dunia, kita harus hidup apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang harus kita kerjakan. Jadi kalau ada dalam kitab Ibrani pasalnya yang kedua ini, ada arus dunia, ada arus dosa yang mencoba menyeret dan membawa kita ke dalam kebinasaan dan dalam pelanggaran. Tuhan pun juga berjuang untuk memberikan sesuatu yang bisa menenggelamkan kita. Itulah firman Tuhan. Jadi kita harus tenggelam dalam firman Tuhan. Kita harus tenggelam dalam air hidup. Air hidupnya Tuhan. Air hidup dari sorga. Itulah pribadinya Tuhan Yesus. Makanya saudara di dalam Tuhan. Dalam dunia ini sebenarnya kita sedang diseleksi. Sedang diseleksi kita saudara. Saat orang masuk dalam hadirat Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang hebat dan yang luar biasa. Masuk dalam ukuran Tuhan. Masuk dalam penyucian Tuhan. Masuk dalam anugerah Tuhan. Maka orang ini akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Akan mendapatkan jaminan-jaminan hidup. Kitab Yeskiel dulu saudara di dalam Tuhan. Ya. Kita lihat. Ya, kalau tadi arus dunia saudara di dalam Tuhan. Kita mau melihat arus yang dari Tuhan. Coba. Pasal 4, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yeskiel. Pasalnya yang keempat, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Demikian, saudaraku. 47, maaf. Yeskiel pasal 47. Kita akan lihat, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ya. Yeskiel pasalnya yang ke-47, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan bacakan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mulai dari ayatnya yang pertama saja saudara-saudara di dalam Tuhan. Yeskiel pasal yang ke-47, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Di situ ada perikopnya, sungai yang keluar dari bait suci, saudara. Ya. Ini saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat yang kedua. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Begitu luar biasa saudara. Kalau kita lihat sungai yang mengalir ini saudara-saudara di dalam Tuhan. Ini menunjukkan sungai-sungai, air-air kehidupan yang harus dirasakan oleh setiap umat Tuhan. Ini kitab Yeskiel menubuatkan. Sebenarnya air itu berbicara pribadinya Tuhan Yesus. Yang memberi kesejukan. Makanya kita harus masuk dalam ukuran Tuhan. Ukurannya sorga. Itu harus betul-betul kita masuk dalam ukuran Tuhan. Ukuran sorga. Supaya apa saudara? Supaya apa yang sudah Tuhan program, Tuhan sediakan itu. Bisa umatnya menikmati dan merasakan. Air itu membual. Air itu keluar. Jadi sebenarnya kehadiran Tuhan Yesus itu betul-betul
sudah dilihat oleh dunia. Dan sebenarnya harus kita terlebih dahulu orang yang percaya yang menikmati kehadiran Tuhan Yesus itu. Haleluya. Amin saudara. Ya. Apa berkatnya kalau kita bisa menikmati kehadiran Tuhan Yesus itu? Kita bisa menikmati air hidup itu. Air yang menyejukkan itu. Ya. Ayatnya yang ketiga demikian. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Pada awalnya masih sampai pada pergelangan kaki, saudara. Ini pergelangan kaki ini berbicara perjalanan hidup kita, saudara. Jadi perjalanan hidup kita ini sebenarnya harus terikat dengan Tuhan Yesus. Perjalanan hidup kita ini sebenarnya harus tenggelam dalam air kehidupan. Itulah hadiratnya Tuhan. Jadi orang yang memperhatikan firman Tuhan itu tadi saya katakan ada peningkatan. Pasti meningkat. Tingkat sejahteranya pun pasti meningkat. Pertama, perjalanan hidup dulu. Saat kita memperhatikan firman Tuhan, pertama perjalanan hidup dulu, Tuhan buat memiliki tujuan yang jelas. Kemana tujuan yang jelas? Itulah kerajaan sorga. Ini dalam ayatnya yang ketiga, yang pertama saudara di dalam Tuhan. Kalau orang mau memperhatikan firman Tuhan, ini air meningkat. Pertama sampai di pergelangan kaki. Ayat yang keempat. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Ada peningkatan saudara. Jadi orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus, orang yang hidup dalam hadirat Tuhan itu terus mengalami peningkatan. Roh Kudus itu saudara di dalam Tuhan terus memberikan kesanggupan. Roh Kudus itu terus memberikan penghiburan. Roh Kudus itu terus meningkat memberikan kedamaian kepada orang yang mau memperhatikan firman Tuhan. Bait suci itu, itulah tempat di mana Tuhan berhadirat. Jadi setelah dia mengalami peningkatan, tadi sampai di lutut, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi, dan ia menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Terus ada peningkatan. Terus ada peningkatan mulai pergelangan kaki, lutut, sampai ke pinggang. Ini menunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Terus ada peningkatan. Roh Kudus itu berusaha supaya kita yang percaya kepada Tuhan itu supaya kita tenggelam dalam firman, tenggelam dalam hadiratnya, tenggelam dalam rohnya, supaya enggak terbawa oleh arus dunia. Kalau kita sudah tenggelam dalam firman, kalau kita sudah tenggelam dalam hadirat Tuhan, maka sudah dipastikan dalam hidup kita, kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Nggak ada lagi pertengkaran, saudara. Nggak ada lagi pikiran negatif kepada orang. Ya. Nggak ada keinginan ingin mencelakakan orang, itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi pertengkaran dalam nikah rumah tangga, dalam keluarga. Ini peran Roh Kudus, ini peran Tuhan. Jadi ibadah itu saudara di dalam Tuhan harus betul-betul kita rasakan keagungan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sehingga mengalami peningkatan. Mulai pergelangan kaki, lutut, pinggang. Ini berbicara peningkatan saudara. Lalu apa berkatnya yang hebat dan yang luar biasa? Ayatnya yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai
di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Wah, udah menenggelamkan. Sebab kalau nggak berenang, orang udah tenggelam. Ini kita menunjukkan bagaimana kehidupan yang sukacita, kehidupan yang merdeka. Kita bisa memiliki kekuatan yang hebat dan luar biasa. Kita bisa berenang, artinya kita bisa menyeberangi arus-arus dunia. Kita bisa berenang, kita bisa tenggelam dalam hadirat Tuhan. Apakah hanya manusia yang dipelihara? Tidak. Jadi saat Roh Kudus, saat kita bisa memperhatikan firman Tuhan, itu yang dipelihara bukan hanya kita, saudara. Ya, kita lihat ayatnya. Coba ayat yang selanjutnya. Ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6. Demikian ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Pohon itu gambaran manusia, gambaran kita, gambaran saya dan saudara. Jadi kalau kita mengikuti, mengiring Tuhan, ada banyak orang yang menyukai, ada banyak orang yang harus kita layani. Menyusuri sungai, ada banyak pohon di sana dan di sini, ada banyak jiwa. Ayatnya yang ke-8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Jadi sesuatu yang sudah dialiri oleh Roh Kudus, sesuatu yang sudah didatangi oleh Roh Kudus, sesuatu yang sudah didatangi oleh hadirat Tuhan, itu akan mengalami perubahan. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 tadi, saudara, di dalam Tuhan, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Jadi ada perubahan. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Saat ada pekerjaan Tuhan, ada Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Yang dulunya kita sederhana, saudara, di dalam Tuhan mungkin pas-pasan, tapi saat ada Roh Kudus melaut kita, kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ya. Saat dulu kita datang ke Bintan ini, kita biasa-biasa saja, tapi saat ada Roh Kudus itu, kita menjadi orang yang luar biasa. Saat kita belum mengerti apa-apa, saat kita belum kenal sorga, belum kenal Tuhan, saat Roh Kudus datang melaut kita, kita bisa makin cinta kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Ya, saat kita dulu sering kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, sedih, keputusasaan, ketakutan, dan lain sebagainya. Saat Roh Kudus datang, ya, Roh Kudus itu memberikan penghiburan abadi dalam hidup kita. Inilah orang yang memperhatikan firman. Terus ada peningkatan, ada peningkatan, ada peningkatan. Dan lebih lagi, saudara, ayat yang ke-9. Coba dibaca bersama-sama ayat yang ke-9. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3, iya. 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 Amin, saudara. Jadi hebat. Ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Jadi kalau ada hadirat Tuhan, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang menguasai kehidupan ini, di sana segala makhluk yang berkeriapan akan mengalami kehidupan.
hidup saudara. Coba kita awali, kita teliti lagi diri kita ini. Saat sudah kita periksa, kita teliti diri kita ini. Apakah betul-betul kita memperhatikan firman Tuhan? Apakah betul-betul kita mengasihi Tuhan? Maka saat kita betul-betul masuk dalam ukuran Tuhan, dalam penilaian Tuhan, kita mencintai dan kita mengasihi Tuhan, segala yang dialiri air itu, segala yang berkeriapan akan hidup. Hidup pekerjaan kita, hidup usaha kita, ya. Hidup aktivitas kita, hidup skill kita. Ya. Saudara yang melayani pun melayani akan hidup. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Saudara yang bisnis pun saudara akan dipercaya Tuhan menjadi orang-orang yang diberkati luar biasa. Saudara yang sedang belajar sekolah, kuliah pun saudara akan menjadi orang-orang yang sukses. Kenapa? Segala yang berkeriapan akan hidup. Hidup saudara. Artinya segala yang berkeriapan, segala yang beraktivitas, segala yang ada tanda-tanda kehidupan, Tuhan buat ada kehidupan. Oh, lebih lagi saudara di dalam Tuhan. Coba saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tadi ayatnya yang ke-9, ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Glam. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Jadi saudara di dalam Tuhan, ini berkat kehidupan yang mau memperhatikan firman Tuhan. Jadi kalau dunia pun juga menyeret, kalau dunia pun juga mau merebut jiwa-jiwa, tapi Tuhan pun juga tidak mau jiwa-jiwa itu terhilang. Bagi siapa yang mau memperhatikan, mau melihat firman Tuhan, mau memeriksa dirinya, mau meneliti dirinya, maka Roh Kudus akan memberikan pertolongan yang luar biasa, saudara. Makanya saudaraku di dalam Tuhan, ibadah kita ini harus kita masuk dalam ukuran Tuhan. Cara kita, hidup kita ini harus masuk dalam ukuran Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya ada peningkatan. Dan kalau ada peningkatan saudara di dalam Tuhan, sampai kita tenggelam dalam firman, tenggelam dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan memberikan jaminan yang di setiap dialiri air itu, di setiap apa yang berkeriapan akan mengalami kehidupan. Gak ada kematian di sana, ya, gak ada kegagalan, gak ada kebangkrutan di sana, gak ada gulung tikar di sana, tapi semuanya ada kehidupan. Itu kepada orang-orang yang mau memperhatikan firman Tuhan. Kenapa kita harus perhatikan firman Tuhan? Coba pasal 1 dulu saudara. Ya. Ibrani, kembali kitab Ibrani. Pasal 1, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ibrani pasal 1, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayatnya yang pertama, demikian. Ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Kenapa kita harus memperhatikan firman Tuhan? Pak Gembala sudah berkali-kali menyampaikan,
Karena firman itu yang menopang segala sesuatu. Firman Tuhan itu yang menopang segala yang ada dengan penuh kekuasaan. Ingatlah saudara, saat kita bekerja mendapatkan keletihan, ingat Tuhan menopang kehidupan kita. Haleluya. Saat kita bekerja untuk memenuhi keluarga, kita menemukan mungkin kegagalan, ingatlah ada Tuhan yang menopang kita. Mungkin saat kita hidup sendirian, mungkin kita jauh dengan keluarga, sepertinya hidup ini sepertinya berat, ingatlah saat kita memperhatikan firman Tuhan, ada Tuhan yang menopang kehidupan kita. Saudara jangan putus asa. Saudara jangan khawatir. Saudara jangan takut. Ingatlah, saat kita memperhatikan firman Tuhan, saat kita tenggelam dalam firman Tuhan, saat kita tenggelam dalam Roh Kudus, segala sesuatu Tuhan buat hidup. Makanya yang menopang segala sesuatu dengan penuh kekuasaan. Tuhan itu berkuasa menopang hidup kita. Tuhan itu berkuasa mendatangkan berkat kepada kehidupan kita. Asal kita mau memperhatikan dengan teliti apa yang telah kita dengar, itulah firman Tuhan. Makanya saudara di dalam Tuhan, kalau kita bisa meneliti diri kita, kita itu beribadah karena mengetahui keagungan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bisa meneliti diri kita, kita tuh memberi persembahan kepada Tuhan karena tahu bahwa keagungan Tuhan itu yang luar biasa. Jadi semua ukurannya adalah keagungan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya dalam diri kita itu diisi oleh rohnya Tuhan. Hati kita ini diisi oleh rohnya Tuhan. Sehingga gak sempat roh yang lain itu menguasai hati kita. Sehingga gak sempat hati kita ini dikotori oleh hal-hal yang lain. Tapi hati kita ini diisi oleh sukacita yang dari surga. Untuk itu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, berikan hidupmu untuk terus diisi oleh roh Tuhan. Berikan hidupmu untuk tenggelam dalam firman Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Dan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, ingatlah Tuhan itu menopang segala sesuatunya dengan penuh kekuasaan. Haleluya. Ingatlah apa yang kita buat selama semuanya itu ada mengait dengan Tuhan, Tuhan pasti akan membuat kita berhasil. Jadi apa yang kita perjuangkan ini bukan hanya untuk sekarang, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi sampai nanti kita menghadap Tuhan. Kita sampai nanti menemukan kehidupan yang kekal. Itu perjuangan kita dari sekarang. Untuk itu saudara di dalam Tuhan, tetaplah hidup bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah hidup damai dengan Tuhan. Tetaplah beribadah dengan baik. Dan jangan saudara di dalam Tuhan mencintai dunia ini seperti Demas tadi saudara. Dan Tuhan akan membuat kita diberkati luar biasa. Amin saudara. Kita tutup Alkitab kita saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat rohnya yang memelihara dan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdiri saudara di dalam Tuhan.